Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Apakah Anda pernah merasakan stres? Tentu saja, sebagai orang yang normal, kita pasti pernah merasakan stres. Sebagai seorang pekerja yang disibukkan dengan banyak kegiatan, dituntut oleh banyak hal seperti beban pekerjaan yang terlalu tinggi, beban kerja yang menumpuk, juga deadline yang harus dikejar. Yuk kita cari lebih dalam mengenai seberapa besar tingkat stres di lingkungan kerja dan bagaimana cara mengatasinya. Stres merupakan kondisi yang hampir pernah dialami oleh setiap orang, baik disebabkan oleh masalah pribadi maupun tekanan dalam pekerjaan. Setiap individu memiliki penyebab dan tingkat stres yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan stres, dampaknya terhadap individu maupun organisasi, serta bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengelolanya. Hai Mbak Nita, halo Mbak. lagi apa? Ini lagi ngerjain tugas nih. Sepertinya lagi stres ya? Iya. Gimana Mbak? Kerjaan lagi full. Sudah full ya? Iya. Apa sih Mbak yang menjadikan Mbak Nita itu biasanya stres? Kadang waktu deadline-nya yang mepet Ya. itu bisa. Terus kadang juga ketemu di lapangan orang-orangnya juga yang berbeda. Berbeda. Iya. Gitu sih. Iya. Terus cara mengatasi stresnya itu gimana Mbak selama ini? Kalau aku yang simpel-simpel aja Mbak. Mungkin healing lah sebentar, kemana, ya ya. sehari gitu. Kalau enggak ya keluar makan sama keluarga gitu. Oh iya. Sering ngopi nggak? Enggak. Oh enggak ya. Biasanya kan orang kalau stres ngopi itu kan terus pikirannya kan fresh lagi kan gitu. Iya, iya. Berarti nggak ngopi ya? Enggak. Oke deh, makasih ya Mbak Nita. Oke. Udah. Lagi apa Mas? Lagi mengerjakan berkas. Repot. Udah juga. Berkas pencairan. Ya, Kayaknya kamu stres deh. pusing. Pusing. Kenapa? Stres karena apa? Ya, banyak berkas yang harus disiapkan juga. Terus harus sana sini cari ya, verifikasi berkas itu. Laporan ya? Laporan. Berarti itu pemicunya stres tuh karena banyak pekerjaan, laporan menumpuk, deadline laporan harus dikirim gitu. Ya, salah satu. Terus cara ngatasinnya gimana? Ya kadang ya pekerjaan saya tinggal langsung Kemana? ngopi. Oh ngopi ya. Ngopi di dapur. Iya. Oh. Berarti cara Mas David ngatasin stres kalau lagi banyak kerjaan, Mas David tinggalkan kursi dulu, terus jalan-jalan sebentar, ngopi. Ngopi. Oke Mas David, terima kasih. Sama. Ya. Stres di lingkungan kerja adalah suatu kondisi ketegangan fisik, mental, dan emosional yang dialami oleh karyawan akibat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan kerja dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh individu. Secara sederhana, ini adalah respon tubuh dan pikiran ketika tekanan di tempat kerja terlalu berat untuk dihadapi oleh para karyawan. Stres di tempat kerja biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah tuntutan tugas, tuntutan antar pribadi, dan struktur organisasi. Ketika tekanan stres datang, Anda bisa melakukan beberapa hal. Pertama, belajar berkata tegas untuk berkata tidak. Tidak semua stres itu bisa dihindari, tetapi banyak yang bisa disingkirkan jika kita tegas. Jangan mengambil tanggung jawab yang lebih daripada kapasitas Anda. Komunikasikan batasan Anda, sampaikan keberatan atau keluhan Anda dengan cara yang baik. Komunikasikan kendala Anda kepada atasan. Jangan memendam masalah sendiri hingga menjadi burnout. Jadwalkan diskusi private dengan atasan Anda. Sampaikan kendala Anda, keluhan Anda secara objektif. Yang kedua, batasi sumber penyebab stres. Jika ada orang atau berita di media sosial yang terus-menerus memicu stres Anda, maka batasi interaksi dengan mereka. Yang ketiga, kelola waktu dengan baik. Buat jadwal harian
dan tulis daftar tugas harian Anda dari yang paling penting. Fokus satu persatu, kerjakan tugas satu persatu supaya hasilnya lebih rapi. Kemudian istirahat yang cukup. Ambil waktu sejenak untuk meregangkan tubuh agar tidak stres. Selanjutnya adalah bingkai ulang masalah atau reframe. Coba lihat masalah Anda dari sudut pandang positif. Misalnya menganggap banyaknya pekerjaan di kantor sebagai bagian dan tanggung jawab yang nantinya ke depan kita akan mendapatkan reward di awal bulan, yaitu gaji. Turunkan ekspektasi Anda. Berhentilah mengejar kesempurnaan atau perfeksionis. Cukup lakukan yang terbaik untuk tugas-tugas Anda. Selanjutnya, jangan melawan apa yang tidak bisa diubah. Menerima kenyataan akan menghemat energi emosional Anda daripada terus-menerus mengeluh dan semakin membuat Anda stres. Dikelola dengan baik dapat merugikan individu dan organisasi. Kerugian bagi individu salah satunya adalah berupa kerugian fisik. Di antaranya adalah sakit kepala, kelelahan kronis, gangguan pencernaan, hingga meningkatnya risiko penyakit jantung. Yang kedua adalah psikologis. Kecemasan, mudah marah, frustasi, kejenuhan ekstrim, dan penurunan motivasi. Yang ketiga adalah perilaku. Penurunan performa, sering absen atau mangkir sehingga beban kerja tambah menumpuk. Kemudian kerugian untuk organisasi adalah penurunan produktivitas secara keseluruhan. Biasanya pekerjaan selesai tepat waktu, laporan tepat waktu menjadi menumpuk, dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Suasana kerja menjadi tidak kondusif dan tegang di antara karyawan. Adapun langkah yang harus diambil oleh manajemen atau organisasi adalah 1. Kejelasan tugas dan peran. Pastikan setiap anggota organisasi itu memiliki peran apa, tanggung jawab apa saja, kepada siapa saja mereka harus melapor, dan apa indikator keberhasilan kerja mereka. Kejelasan peran adalah salah satu pemicu stres terbesar. Yang kedua adalah budaya apresiasi atau hubungan sosial. Ciptakan lingkungan di mana kerja keras itu diakui, diapresiasi sederhana seperti ucapan terima kasih atas kerja keras, kemudian bisa meningkatkan moral tim secara signifikan. Dorong juga kerja sama tim yang kooperatif, bukan kompetitif yang saling menjatuhkan. Kemudian evaluasi beban kerja secara bertahap. Manajemen harus jeli melihat apakah ada ketimpangan beban kerja. Misalkan satu orang mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan 3 orang. Lakukan restrukturisasi atau penambahan staf jika diperlukan. Yang terakhir adalah sediakan ruang untuk fleksibilitas. Jika memungkinkan, berikan fleksibilitas waktu kerja atau opsi kerja dari rumah. Hal ini memberikan karyawan rasa aman kendali atas waktu mereka yang terbukti efektif menemukan tingkat stres. Stres adalah bagian normal dalam hidup, namun jika Anda memerlukan terapi atau konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi psikologi atau dokter. Rekan-rekan, saya akan memberikan tips saat stres ketika datang tiba-tiba. Jika Anda merasa detak jantung meningkat dan pikiran mulai kacau saat ini, maka lakukan beberapa tips ini. Yang pertama adalah teknik napas 4-7-8. Tarik napas lewat hidung dalam 4 detik, kemudian tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi 4 kali untuk menenangkan sistem syaraf. Yang kedua adalah gerakan tubuh. Tinggalkan sejenak kursi Anda, lalu jalan-jalan singkat selama sekitar 10 menit. Ini akan melepaskan hormon endorfin yang otomatis memperbaiki suasana hati. Dan untuk bapak-bapak misalnya bisa dengan merokok. Bagi Anda yang menikmati kopi, maka buatlah kopi dan minumlah. Itu akan sedikit meredakan stres Anda yang datang tiba-tiba. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Bekerja keras dengan semangat tinggi adalah kunci untuk mencapai hasil terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.